Preview. Malam. Malam, Pak. Ya, bisa diterima. Halo, selamat malam. Bisa, Pak, bisa. Puji Tuhan, Oh Pak. iya. Bisa dengar? Cuman nggak bisa masuk dari awal, ini baru ketemu linknya. Iya. Pak Rahas, Muslim apa Kristen, Pak? Iya kan sudah sebelumnya pernah dijelaskan Muslim. 20 tahun sebelumnya saya kan pernah belajar tentang Al-Quran. Oh begitu. Nah, dari apa yang saya pelajari ini kok semakin ragu. Oh, haleluya. Iya. Cuman tentang Kristen saya masih belum. Artinya paham ya, Pak? Belum paham ya, sambil nguping-nguping kalau ada berita di sini nih dari Pak Yusuf dan rekor ya. Karena itu ada nomor itu Pak, nomor WA kami. Bapak kalau kepengen belajar, pengen cari tahu lebih tentang siapa Tuhan Yesus, Bapak bisa hubungi nanti ya, supaya bisa bisa Bapak pemahamannya bisa lebih luas gitu. Ada yang Bapak mau sampaikan malam hari ini, silakan. Oh, dari tadi masalah apa Pak? Ini sebentar, cuman yang terakhir bisa masuk ini. Oh, tadi masalah itu kita lagi membahas tentang Kainama, Ustadz Kainama. Dia membombardir, menyesatkan, memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab dengan ceramah-ceramah dia. Nah, ini yang kita luruskan supaya, karena apa yang diceramahkan itu didengarkan banyak orang, itu sangat membahayakan, menyesatkan orang lain. Seharusnya orang bisa selamat, tapi karena dengar keterangan-keterangan dusta kayak begini, akhirnya mereka nanti malah tidak selamat. Itu yang disayangkan. Oh iya. Ya. Bapak, ada handset nggak Pak? Kalau bisa pakai handset Pak. Ada handset nggak Pak Ras? Kenapa suaranya maksudnya? Oh, ya, Bapak bisa dengar nggak? Iya, bisa dengar. Oh. Dan bagaimana suara saya masuknya? Masuk suara saya bagaimana? Suaranya jelas Pak, suaranya jelas. Kalau bisa Pak, wajahnya menghadap ke kamera Pak, supaya kelihatan. Nah, mantap. Haleluya, puji Tuhan. Ini puji Tuhan ya teman-teman. Ini juga salah satu kemenangan di mana kebenaran bisa tersampaikan kepada Pak Rahas. Pak Rahas sedikit demi sedikit mulai melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kebenaran. Bukan ada kebenaran, memang Tuhan Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Pak Rahas adalah orang juga yang berlatar belakang Muslim, orang yang artinya cukup aktif juga di dalam keagamaan. Ya, puji Tuhan ya. Apa yang Bapak mau sampaikan? Silakan Pak. Oh ya begini, kalau masalah Bible tentang keselamatan itu saya tidak bisa menjelaskan itu kalau topiknya tentang itu. Tapi ada pesan di Al-Quran itu, mungkin Yunus ayat 100 itu jangan kau ikuti orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi saya tidak ingin ragu, kalau saya tidak bisa, memang jangan diikuti, kan seperti itu pesannya. Baik. Iya. Puji Tuhan. Jadi tentang Islam diakui sejak zaman sebelumnya, zaman para nabi, memang di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi bahwa agama Ibrahim itu adalah Islam. Oh, gitu ya? Ya, tapi itu ditentang di mukaddimahnya. Artinya di mukaddimah ini sedang saya cari. Tadi pernah saya lihat itu di ayat di Al-Quran apa di hadis itu, Pak? Di Al-Quran pernah saya temui itu ya, pernah saya temui itu ya. Ibrahim itu Islam, pernah saya temui itu di ayat Al-Quran. Cuman
Saya tidak begitu menghiraukan tentang itu karena saya tidak getol seperti dulu. Karena dulu saya tidak ada teman, hanya pelajari sendiri, teriak-teriak sendiri gitu. Sekarang mumpung ada temannya, ya buka-buka lagi, maksudnya seperti itu. Baik. Di Mukaddimah itu, ya, di Mukaddimah itu justru tidak seperti itu. Di Mukaddimah ini sedang saya cari, masih ada kalimat seperti ini, cuman persisnya masih saya cari. Hanya garis besar seperti ini. Halo? Iya Pak, ya. Ya. Sejak Islam itu ada, nah berarti kan sejak Nabi Muhammad. Dan menjelaskan tentang Muhammad di Mukaddimah. Jadi beritanya sejak Islam itu ada, nah berarti yang dijelaskan ini tentang Muhammad. Berarti tidak bisa dia ditentang Mukaddimahnya sendiri kalau dia menyatakan bahwa sebelumnya ada Islam. Ya, paham. Kan seperti itu Pak ya. Ini ada di Mukaddimah pernah saya baca. Sejak Islam maksudnya begitu bacaannya. Nanti kalau sudah ketemu atau saya bisa masuk lagi, itu akan saya tunjukkan halamannya sekaligus dengan halamannya dan kata-katanya. Nah, tentang yang lain, ya tentang yang lain kalau bisa, ini usul saya. Ini usul saya, banyak pengaruhnya dari diskusi yang semacam ini. Hanya kita harus punya tujuan, artinya puja badah, maksud saya seperti itu. Baik. Nah, ya, kalau memang disetujui oleh semua anggota, itu kita bentuklah wadah atau organisasi yang punya domisili, Pak. Artinya buat organisasi besar, khusus tentang misalnya perbandingan agama, sekaligus dengan museum-museumnya di sana, sekalipun hanya duplikatnya, seperti Pak Bambang itu katanya punya duplikat yang dari Timur Tengah, ada ada di kediaman beliau, tapi kan tidak secara umum itu Pak. Tapi saya punya rencana, mereka yang digembor-gemborkan sekarang itu kan tahfidz Pak. Tahfidz. Sedangkan tahfidz itu diiming-imingi, kalau ada yang tahfidz Quran sampai 30 juz, itu bisa membawa keluarganya sampai 10 orang. Makanya berlomba sekarang. Jadi iming-iming yang seperti itu kan sekalipun tidak tertera di Al-Quran, tapi kan sudah diumumkan bagi orang awam, Pak. Oh gitu. Iya, dan di daerah saya tuh banyak yang karena seperti itu. Jadi tahfidz sekarang semarak. Padahal sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa neraka itu yang di surat Al-A'raf itu 179 disediakan bagi orang yang tidak memahami, kan seperti itu. Al-Quran disediakan bagi jin dan manusia dan orang yang tidak memahami Al-Quran. Nah itu ya itu tidak dipahami, Al-Quran sendiri itu tidak dipahami. Dan dai-dai sekarang dan para ustadz ini maaf ya, yang dibahas kan hanya masalah sekunder Pak. Punya 2 ayat tampil di podium, ajakannya seperti ini, dia tidak pernah memahami Al-Quran itu sendiri, benar tanda. Mulai dari mukaddimahnya, penyusunannya, menulis batu, bagaimana caranya menulis, dia kan tidak pernah membahas itu. Masuk akal enggak semua apa yang ditertera? Belum lagi penyimpangannya ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu saya temukan tadi di Emin Reket itu pernah ditemukan. Oh ini sama dengan yang saya bilang gitu. Saya bangga karena ada yang mengungkap sudah di sana. Oh, padahal sebelumnya saya temukan itu. Jadi kalau disetujui, maksud saya mari kita jumpa bersama, kita bahas apa yang akan kita tuju untuk akan datang. Artinya fungsinya itu bukan hanya untuk kepada satu agama Pak. Kepada agama lain juga dipersilahkan, tinggal menyediakan tempat ini khusus untuk museum Kristen, ini untuk museum Islam, ini untuk museum apa? Museum Buddha, museum Hindu. Tapi jadi kayaknya ini Pak Rahas, kayaknya usulan Bapak ini agak sulit ya kalau bisa direalisasikan karena